Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita sekarang bahas berita yang terjadi di Brebes, Jawa Tengah. Di mana kalian tahu ya bahwa warga di Sukareja, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah ini kaget banget karena di hari Senin, 16 Februari 2026 itu warga heboh banget karena menemukan ada sosok pria di dalam koper yang itu letaknya berada di sebuah rumah yang memang sedang diperbaiki karena pemiliknya lagi tinggal di luar negeri atau bekerja di luar negeri dan memang ada dua orang yang merawat rumah tersebut teman-teman. Nah sekarang pelakunya sudah tertangkap, tetapi kronologinya seperti apa sih? Motifnya seperti apa? Karena memang pelakunya ini ya seperti kalian tahu lah, kalau udah kasus yang berhubungan dengan dihabisi, apalagi sampai seperti ini, dipotong menjadi 3 bagian ya, kalau aku lihat dari hasil otopsinya, ya pada umumnya adalah pelakunya karena masalah sakit hati dan juga orang dekat. Oke, kronologinya seperti apa kita bahas di sini dan keterangan dari Kapolres Brebes AKBP Lili Adriansyah mengatakan pelakunya sudah ditangkap, namanya adalah Rokib yang berusia 45 tahun yang merupakan salah satu penjaga rumah di tempat dia ngebuang korban yang bernama Sapri 67 tahun tersebut. Karena memang rumah tersebut rumah kosong sebenarnya. Yang menemukan siapa? Yang menemukan ya bukan orang lain atau orang jauh juga. Yang menemukan itu ada salah satunya penjaga di sana, temannya Rokib sendiri yang bernama Sidik. Dan pada saat dia menemukan di hari Senin tersebut, dia nggak sendirian, dia manggil rekannya karena dia udah mulai curiga itu. Ada koper warna merah, kemudian ditaruh di situ pada saat dibuka kok seperti itu dan secara spesifiknya ya ternyata alasannya kenapa dimasukkan ke situ ya untuk menghilangkan jejak sudah dikubur di sana dan pada saat ketahuan seperti itu udah ada orang di situnya langsung dong mereka memanggil tetangga dan juga memanggil kepala desa dan kepala desa memanggil polsek setempat untuk melakukan penyelidikan. Nah, aku lihat di sini ini memang sangat bagus sekali ya tim kinerja dari tim Buser Satreskrim Polres Brebes karena nggak nyampe dalam waktu 24 jam pelaku ini sudah berhasil diamankan. Tips yang pertama teman-teman, kalau kalian menemukan kejadian seperti ini, itu aku paham, kita kan orang Indonesia kan keponya tinggi ya. Kita pasti penasaran, pengen megang lah, pengen nyentuh dan sebagainya, bahkan menutupi dengan tikar dan sebagainya. Itu tidak boleh dilakukan karena bisa mengganggu penyidik pada saat melakukan penyidikan buat identifikasi. Langkah pertama pada saat kalian menemukan seperti ini adalah kalian harus ngebuat kayak polis lain sendiri. Orang itu nggak boleh masuk, boleh dibilang adalah jauh-jauh deh, biar dia bisa menjadi petunjuk dari penyidik nanti yang secara saintifik. Nah, kemudian ada setelah pendalaman lebih lanjut, di 17 Februari 2026, di dini harinya, pelaku Rokib itu ditangkap tim Buser Satreskrim Polres Brebes di rumah istrinya di Majalengka, Jawa Barat. Nah, kenapa kok bisa dia yang menjadi tersangka gitu? Apa alat buktinya? Nah, kalau aku lihat di sini ada beberapa keterangan dari Kapolres Brebes yang mengatakan bahwa ternyata si pelaku ini pada saat melakukan aksinya pun juga mengambil harta dari si korban. Ada uang 15.632.000 dan juga ponsel merek Oppo yang juga diambil. Nah, ini aku sudah bisa memahami kenapa kok penyidik bisa langsung mendeteksi bahwa pelakunya kabur ke area Majalengka tersebut ke rumah istrinya ternyata ya karena ada handphone yang dibawa. Jadi ini salah satu hal yang mengindikasikan sepertinya pelakunya bukanlah pelaku profesional. Kalau pelaku profesional dia sudah tahu handphone dari korban itu bisa dilacak menggunakan apa? Menggunakan nomor dari si korban tersebut. Itu kan kalau nomornya aktif akan kelihatan dari sinyal itu ada damsel istilahnya apa ya dari BTS atau BTS itu bisa dicek titik koordinatnya berada di mana. Jadi aku bisa yakin sekarang kenapa langsung bisa ditangkap karena handphonenya juga diambil dan pada saat dilakukan penangkapan ada juga barang bukti tersebut. Nah, motifnya apa nih yang menjadi penyebabnya? Plus juga aku heran kenapa kok dia bawa uang 15 juta di 632.000 rupiah tersebut. Jadi, menurut Kapolres Brebes, motifnya adalah karena sakit hati si pelaku ini ditagih hutang oleh korban
hutangnya itu berapa belas juta ya, kayaknya 16 jutaan juga ya kurang lebih. Sekian sekian belas juta lah pada saat dibilang didatengin sama korban nagih utangnya, mana utang kamu gitu ya, kapan ngebayarnya? Dia bilang bahwa saya masih belum punya uang karena rumah orang tuanya belum laku dijual. Utangnya sih katanya di sini adalah 16 juta rupiah. Nah, pada saat mendatanginya ini di hari Minggu 15 Februari 2026, korban Sapri mendatangi pelaku Rokib gitu untuk menagih utang tersebut. Nah, kata pelakunya ngomongnya, terus kenapa kamu habisi dia gitu? Katanya sih dia melakukan hal yang nggak pantas. Katanya dia marah-marah, terus melakukan penamparan pada saat dia bilang belum punya uangnya. Ingat ya, tersangka boleh ngomong apa aja, tapi kan harus diklarifikasi betul atau enggak. Nah, pelaku itu pada saat katanya dia diperlakukan nggak pantas oleh si korban, dia mengambil batu dan kemudian membegitukannya ke bagian kepalanya sebanyak 2 kali. Dan hasil otopsi pun di sini menunjukkan betul ada luka tumpul di bagian belakang kepala korban yang ini linier dengan keterangan dari si tersangkanya. Katanya dia melakukannya sebanyak 2 kali. Nah, setelah dia melakukan hal tersebut, dia ini memastikan sudah nggak berdaya lagi, dia pulang ke rumah orang tuanya mau minjem koper. Nah, pada saat ketemu sama orang tuanya, dia bilang begini, Bu, Bapak, aku mau ngambil koper ya, minjem ya, aku mau pulang ke rumah istri ke Majalengka. Ya udah, dia pulanglah, balik lagi gitu ke lokasi TKP-nya. Pada saat dia sampai ke lokasi TKP, dia ini mau memasukkan korban ke dalam koper. Tapi karena terlalu besar, akhirnya dibuatlah seperti itu biar bisa masuk pas ke dalam kopernya. Setelah selesai, karena dia pun tinggal di rumah seseorang yang masih belum jadi, saudaranya yang masih kerja di luar negeri, dia juga bertanggung jawab di sana, ya sudahlah disembunyikan aja, dikubur di sana, dan digalilah tanah di rumah saudaranya tersebut, di mana lokasi ditemukan. Dan apesnya, rekannya sendiri atau saudaranya sendiri yang menemukan di hari Senin 16 Februari 2025 dan ternyata pelakunya adalah orang terdekat sendiri. Nah, ada beberapa hal yang menurut aku tidak bisa kita percaya 100% adalah terkait dengan motifnya. Maksudnya apa? Apakah betul dia melakukan hal seperti itu dengan tangannya korban? Aku rasa sih harus diklarifikasi lebih dalam betul atau enggak. Karena kalau memang dia sifatnya adalah kayak spontanitas, karena efek seperti itu, terus ngapain dia membawa uangnya 16 juta, 15 juta sekian, plus juga dengan ponselnya. Kalau memang dia ngerasa kayak nggak sengaja, harusnya kan mungkin dia bisa manggil siapa kayak tolong dong jatuh dan sebagainya, tapi dia justru malah menguasai hartanya. Jadi dugaan sangat kuat, sebenarnya memang dia pengen tujuan utamanya adalah menguasai harta karena dia tahu si korban ini bawa uang 15 juta. Nah, kemudian kenapa kok korban ini bawa uang segitu banyaknya? Kayaknya ini bukan hal yang wajar ya. Nah, ada dugaan bahwa memang uang tersebut itu mau dibayarkan ke salah satu kerabat atau koleganya karena dia juga punya utang gitu loh. Nah, apesnya ya malah dia menjadi korban pencurian. Ini menjadi salah satu indikasi kadang itu kejahatan bisa muncul bukan karena adanya niat dari pelaku, tapi adanya kesempatan. Hati-hati teman-teman, kalau kita bawa uang, jangankan belasan juta, bawa uang 1 juta, 2 juta aja di dompet, kadang kelihatan sama orang, orang itu bisa hilaf atau gelap mata, apalagi kalau mereka lagi kepepet. Nah, tetapi pasal yang dikenakan apa ini? Apakah dia akan terkena pasal yang spontanitas? Itu kan maksimal 15 tahun. Atau yang berencana bisa hukuman mati atau 20 tahun. Atau seumur hidup ya. Kalau aku lihat sementara dari keterangan Kapolres Brebesnya sih, pasal yang dikenakan tuh yang paling utama ya, ada subsidiary yang lainnya, itu adalah pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan atau ancaman kekerasan, disebut begal atau curas, hukuman pidana penjara maksimal 9 tahun yang dapat meningkat menjadi 12 hingga 15 tahun jika mengakibatkan luka berat atau kematian. Pemberatan maksimal bisa sih 20 tahun seumur hidup atau mati jika dilakukan bersama-sama mengakibatkan luka berat atau mati dan disertai memberatkan lainnya. Jadi memang pemberatan itu lebih ke masalah ya mengambil barang ya. Nah, memang maksimalnya adalah 20 tahun penjara, tapi ini beda sama yang berencana nggak? Ya, I don't know nih. Nanti tergantung dari
fakta-fakta persidangannya, apakah ini sudah direncanakan ataukah ini seperti apa ya hakim ya. Karena kan hakim yang memutuskan, memvonis nanti dengan keyakinannya apakah si pelaku Rokib ini akan diberikan hukuman maksimal atau kategorinya adalah yang spontanitas. Kalau aku prediksi sih teman-teman ya, dari fakta-fakta yang sekarang beredar sementara ini, kemungkinan besar sih hukumannya ya paling ya 15 sih sampai 20 tahun gitu. Tapi ya kita harus juga paham kan hukuman itu bukanlah alat balas dendam. Mudah-mudahan dia bisa berubah. Cuman ya sudahlah, sekali lagi aku turut berduka cita untuk keluarga dari korban. Mudah-mudahan almarhum Sapri diberikan tempat yang lapang dan juga seluruh amal kebaikannya itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun betul memang telah terjadi kayak penamparan tersebut, aku rasa ada penyebabnya. Nggak mungkin dong tiba-tiba orang melakukan hal seperti itu kalau nggak ada penyebabnya. Kadang kan tuh orang gitu ya, udah ngutang sama kita, ngutangnya juga banyak loh ini. 16 juta loh, orang utang 500 ribu aja kita udah kesel ya, apalagi 16 juta. Dan aku yakin utangnya nggak cuma sehari dua hari, mungkin sudah bulanan, dijanjikan akan dibayar bulan depan, tapi tiba-tiba diundur gitu. Ini menjadi salah satu pesan buat kita teman-teman. Kadang kita orang Indonesia kan apalagi di daerah ada rasa nggak enakan. Ada saudara minjem uang, padahal kita juga uangnya nggak banyak-banyak amat, mepet, pinjemin. Ya sudah macet seperti ini. Jadi lebih baik sekarang itu kita dimusuhin, dibilang pelit karena kita nggak mau minjemin uang, daripada nanti kita yang emosi dan berujungnya seperti ini. Please stop minjemin orang lain uang kalau memang mereka itu sudah punya track record nggak baik. Jangan sampai hanya karena kita takut dibilangin pelit, nanti kita bisa menjadi korban atau bisa menjadi pelaku. Kita emosional, kita masuk penjara, kita jadi korban, kita menjadi seperti ini. Thank you for watching, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.